Kisah Raja Balaputra Dewa Sang Maharaja Sriwijaya yang menerangi samudra. Pada suatu pagi di abad ke-9, di jantung Pulau Sumatera yang diselimuti kabut dan hutan tropis yang megah, lahirlah seorang bayi dari garis keturunan agung. Bayi itu kelak dikenal dunia sebagai Balaputra Dewa, putra dari keluarga yang memerintah dua kerajaan besar, Sriwijaya di pesisir timur Sumatera dan Sailendra di tanah Jawa yang subur. Dari dua darah inilah, darah lautan dan darah gunung, lahir seorang raja yang membawa cahaya bagi dunia Melayu purba. Masa kecil sang putra ganda, Balaputra Dewa tumbuh di tengah istana yang dipenuhi ukiran batu dan wangi dupa. Dari kecil, ia diajarkan bahasa Sanskerta, logika Buddhis, dan pengetahuan laut. Guru-gurunya berasal dari biara-biara besar di Palembang dan Jawa Tengah. Mereka menyebutnya Balaputra. Sang anak berjiwa kuat karena bahkan sejak kecil, tatapan matanya tajam seperti elang yang melihat cakrawala jauh. Ia mendengarkan kisah ayahandanya dari Jawa, Raja Besar Wangsa Sailendra yang membangun Candi Megal di dataran tinggi Kedu, dan kisah ibunya yang berasal dari keluarga penguasa Sriwijaya. Dua darah kerajaan ini membuat dirinya memahami dua dunia. Dunia pedalaman yang memuja batu dan langit, serta dunia pelaut yang menaklukkan ombak dan angin. Namun, masa kecilnya tidak selalu damai. Setelah ayahandanya wafat, terjadi perebutan kekuasaan di Jawa antara dua cabang keluarga Sailendra. Dalam kekacauan itu, Balaputra Dewa dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya di Jawa dan menyeberang ke Sumatera, menuju kerajaan ibunya Sriwijaya. Disitulah takdir sejatinya menunggu. Menjadi raja di negeri laut, Sriwijaya pada masa itu adalah negeri para pelaut, pusat perdagangan dan pengetahuan di antara India dan Tiongkok. Kapal-kapal besar dengan layar putih berlabuh di muara Sungai Musi, membawa sutra dari Cina dan rempah dari Kepulauan Maluku. Balaputra Dewa tumbuh menjadi pria bijaksana dan pemberani. Ia belajar dari para biksu dan pedagang tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pedang dan panah, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Setelah dewasa, rakyat dan para tetua memilihnya menjadi Maharaja Sriwijaya. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya mencapai kejayaan besar. Ia memerintahkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di sepanjang pantai, dari Bangka hingga Kedah di semenanjung Tanah Melayu. Ia memperkuat armada laut, melatih para pelaut agar bisa menguasai jalur perdagangan menuju India dan Tiongkok. Ia juga mengirim utusan ke berbagai negeri, menandakan bahwa Sriwijaya adalah kekuatan yang disegani di Samudra Timur. Sahabat para biksu dan cendekia, sebagai seorang penganut ajaran Buddha yang taat, Balaputra Dewa dikenal bukan hanya sebagai raja yang kuat, tetapi juga pelindung ilmu pengetahuan dan agama. Ia mendirikan biara-biara di sepanjang sungai dan pesisir, serta menampung para pelajar dari jauh untuk belajar ajaran Dharma. Salah satu tindakan terbesarnya yang abadi adalah pemberian tanah di Nalanda, India, tempat berdirinya universitas Buddhis paling terkenal di dunia. Ia mendirikan asrama untuk para pelajar dari Sriwijaya yang ingin menuntut ilmu di sana. Hal ini tercatat dalam prasasti Nalanda yang menyebut nama Balaputra Dewa sebagai Maharaja Sriwijaya yang dermawan dan pelindung ilmu pengetahuan. Dengan tindakan itu, namanya terukir tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tanah India. Ia menjembatani dua dunia Nusantara dan India dalam persaudaraan spiritual yang mendalam. Masa keemasan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, Sriwijaya bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat kebudayaan dan spiritualitas. Kapal-kapalnya mengarungi lautan dari Teluk Benggala hingga Laut Cina Selatan, membawa rempah emas, kapur barus, dan kitab-kitab suci. Ia membentuk hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar lain, termasuk Benggala, Chola, dan Tiongkok. Utusan-utusan dari Sriwijaya disambut dengan hormat di Istana Kaisar Tiongkok, dan para pedagang asing menyebut Palembang sebagai permata di antara lautan. Balaputra Dewa juga menjaga perdamaian di dalam negerinya. Ia mengatur kembali wilayah kekuasaan, memastikan setiap pelabuhan dan sungai dikelola dengan baik. Ia dikenal adil dan rendah hati, sering menyamar untuk mendengarkan keluhan rakyatnya. Dalam catatan para biksu, ia disebut sebagai raja yang tidak hanya memerintah, tetapi juga mengajarkan kebajikan. Akhir hayat Sang Maharaja Samudra, setelah bertahun-tahun memerintah dengan kebijaksanaan, Balaputra Dewa mulai menua. Rambutnya memutih, namun pandangan matanya tetap bersinar. Ia lebih sering berdiam di biara,
bermeditasi, dan merenungkan makna kehidupan. Pada suatu pagi yang tenang, di tepi sungai Musi yang gemericik, sang Maharaja berpamitan kepada para biksu dan keluarganya. Ia berkata, "Kerajaan datang dan pergi, tetapi kebijaksanaan adalah pelita yang tak akan padam." Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia dengan damai. Seluruh negeri berduka. Rakyat dari berbagai pulau datang membawa dupa dan bunga, memuja nama Raja yang telah membuat Sriwijaya bersinar di mata dunia. Warisan abadi. Nama Balaputra Dewa tetap hidup dalam sejarah dan prasasti. Dari Nalanda di India hingga reruntuhan Sriwijaya di Sumatera, namanya diingat sebagai lambang kebesaran ilmu dan perdamaian. Ia bukan sekadar penguasa laut, tetapi juga penyatu jiwa Nusantara dengan dunia. Ia meninggalkan warisan berupa hubungan erat antara kerajaan-kerajaan di Asia, jaringan perdagangan dan pengetahuan, serta semangat kebajikan yang melampaui zaman. Dan hingga kini, di bawah langit Palembang yang berwarna keemasan saat senja, nama Balaputra Dewa masih bergaung di antara arus sungai dan desir angin laut, sebagai sang Maharaja yang membawa Sriwijaya menuju cahaya abadi. Bab 1. Sang pewaris dua darah kerajaan. Balaputra Dewa lahir dari garis keturunan yang luar biasa. Ayahnya berasal dari Wangsa Sailendra di Jawa, dan ibunya dari keluarga kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam suasana kemewahan dan kebijaksanaan. Ia belajar bahasa Sanskerta, logika, strategi maritim, serta ajaran Buddha Mahayana. Kehidupan awalnya membuat ia mengerti dua dunia gunung dan dunia laut, yang kelak menjadi fondasi besar untuk penyatuannya sebagai raja. Bab 2. Pelarian dari Jawa dan awal takdir di Sriwijaya. Ketika perang saudara meletus di tanah Jawa antara dua cabang keluarga Sailendra, Balaputra Dewa menjadi korban perebutan tahta. Ia kehilangan haknya atas kekuasaan di tanah Jawa dan terpaksa mengungsi ke Sriwijaya, tanah asal ibunya. Dalam pelariannya itu, ia belajar arti kehilangan dan keuletan. Namun, pengasingan itu bukan akhir, melainkan awal dari nasib besar, sebab di Sriwijaya, darah keturunannya diterima rakyat dan para biksu sebagai tanda datangnya penguasa agung yang baru. Bab 3. Dinobatkan menjadi Maharaja Sriwijaya. Setelah wafatnya Raja Sriwijaya sebelumnya, para bangsawan dan tokoh agama sepakat menobatkan Balaputra Dewa sebagai Maharaja Sriwijaya. Penobatannya disambut meriah di Palembang. Rakyat melihatnya sebagai raja pembawa keseimbangan, bukan hanya pewaris darah kerajaan, tetapi juga jiwa kebijaksanaan. Dari hari itu, Balaputra Dewa bersumpah untuk menjadikan Sriwijaya bukan sekadar kerajaan dagang, tetapi pusat ilmu dan kebajikan di seluruh lautan timur. Bab 4. Membangun jalur perdagangan samudra. Salah satu langkah pertama Balaputra Dewa ialah memperluas jaringan pelabuhan Sriwijaya. Ia membangun dan memperkuat pelabuhan di Bangka, Jambi, Kedah, dan semenanjung Tanah Melayu, serta memperkuat armada laut dengan kapal berlayar besar yang mampu menyeberangi Teluk Benggala dan Laut Cina Selatan. Dengan strategi ini, Sriwijaya menjadi pengendali jalur dagang rempah dunia, menghubungkan India, Arab, dan Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi kerajaan berkembang makmur, dan nama Sriwijaya bergema hingga ke daratan Asia. Bab 5. Menjadi pelindung agama dan pengetahuan. Balaputra Dewa memandang bahwa kebesaran sejati tidak hanya diukur dari kekuasaan, melainkan dari pengetahuan dan kebajikan. Ia mendirikan biara-biara di sepanjang pesisir Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, di mana para biksu dan pelajar dari seluruh Nusantara datang untuk belajar ajaran Buddha. Ia juga menugaskan penerjemahan teks-teks suci dari Sanskerta ke bahasa Melayu kuno, menjadikan Sriwijaya pusat pendidikan Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Bab 6. Hubungan agung dengan India dan prasasti Nalanda. Salah satu tindakan terbesar Balaputra Dewa yang abadi adalah membangun asrama untuk pelajar Sriwijaya di Nalanda, India, pusat ilmu pengetahuan dan agama Buddha pada masa itu. Hal ini tercatat dalam prasasti Nalanda, yang menyebutnya sebagai Maharaja Sriwijaya yang bijak dan dermawan. Ia memberikan tanah dan dana kepada universitas tersebut, menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya kerajaan dagang, tetapi juga kerajaan intelektual. Dengan ini, Balaputra Dewa mengikat persahabatan rohani antara Nusantara dan India, jembatan ilmu yang akan bertahan ribuan tahun. Bab 7. Diplomasi dan jaringan dunia timur. Sebagai raja yang pandai berdiplomasi,
Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Benggala, Chola di India Selatan, dan dinasti Tang di Tiongkok. Ia mengirim utusan ke istana Kaisar Tiongkok, mempersembahkan hadiah dari laut dan rempah Nusantara. Hubungan itu membuat nama Sriwijaya diakui sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Para pedagang dari berbagai negeri berlindung di bawah hukum dan keamanan laut. Sriwijaya yang dijaga dengan ketat oleh armada Sang Maharaja. Bab 8 Pembenahan Pemerintahan dan Rakyat. Di dalam negeri, Balaputra Dewa melakukan reformasi besar. Ia mengatur ulang pembagian wilayah, menempatkan pejabat-pejabat setia untuk menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Ia juga memastikan agar pajak perdagangan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, memperbaiki pelabuhan, jembatan, dan jalur sungai. Rakyat hidup aman, para pelaut mendapat perlindungan, dan para biksu hidup dengan dukungan kerajaan. Dalam kisah rakyat, ia disebut sebagai raja yang mendengar bisikan rakyat. Bab 9 Sang Penjaga Perdamaian dan Guru Jiwa. Di masa tuanya, Balaputra Dewa tidak hanya dikenal sebagai raja, tetapi juga guru spiritual. Ia sering mengunjungi biara-biara untuk berdiskusi dengan para biksu dan pelajar. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan harus disertai kasih sayang, dan perdagangan harus dijalankan dengan kejujuran. Di pelataran istana, ia sering berkata kepada rakyatnya, kekayaan akan habis, tapi pengetahuan akan hidup lebih lama dari nyawa manusia. Ajarannya menyebar dari mulut ke mulut, membentuk kebijaksanaan rakyat Sriwijaya yang damai dan berbudi. Bab 10 Akhir hidup Sang Maharaja Samudra. Setelah puluhan tahun memerintah dengan kebijaksanaan, Balaputra Dewa mengundurkan diri dari urusan kerajaan. Ia menyerahkan sebagian kekuasaan kepada penerusnya, dan memilih hidup di biara tepi Sungai Musi. Di sana, ia bermeditasi setiap pagi sambil memandangi arus air yang mengalir tanpa henti. Pada suatu fajar yang tenang, ia meninggal dengan senyum di wajahnya dalam posisi duduk bersila, menghadap ke arah matahari timur. Rakyat menyalakan ribuan dupa di sepanjang sungai, mengenangnya sebagai Raja Cahaya Samudra, sang pelindung ilmu dan perdamaian, warisan yang tak pernah padam. Dari semua yang ia lakukan, warisan Balaputra Dewa bukan hanya berupa kerajaan yang makmur, tetapi juga jaringan, kebudayaan, dan spiritualitas yang menyatukan Nusantara dengan dunia. Ia membangun jembatan antara dagang dan dharma, antara laut dan langit. Namanya tercatat dalam batu prasasti dan dalam hati generasi demi generasi. Hingga kini, di bawah bayangan reruntuhan Sriwijaya, semangatnya masih terasa sebagai raja yang menulis kebesaran bukan dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan dan cinta bagi manusia serta ilmu pengetahuan.